Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini aku ini malam Jumat ya. Aku mau sedikit cerita tentang apa ya? Kayak ini tuh sekarang hari ini tuh mulai dari sekarang tuh aku mau ngejadwalin tentang apa kayak apa itu namanya paranormal experience setiap hari malam Kamis, hari Kamis ataupun bisa malam Jumat ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Jangan lupa subscribe, dukung terus channel YouTube aku. Dan jika kalian punya cerita-cerita yang harus diceritain, kalian kirim ke DM ke Instagram aku, namanya ayupak93 ya. Oke, jadi ini tuh aku pakai live Instagram biar enak gitu ya nyimpennya. Jadi ceritanya dulu sebelum rumahku jadi ya, di sini rumah aku jadi itu katanya dulu ya. Dulu tuh tanahnya ini tuh ada kayak makam atau kuburan anak kecil. Jumlahnya 2 kalau nggak salah, 2 atau 1 ya. Kurang tahu aku ya. Pokoknya itu denger-denger tuh di sini tuh dulu tanahnya itu ada kuburan anak kecil ya. Terus sama ayahku ini kan kayak tanah kayak peninggalan dari orang tuanya ayahku kan, dari emak ya, dari nenek aku, dari ayahku gitu ya, ibunya ayahku. Terus tanahnya ini tuh dulu masih kosong. Depan tanah ini tuh tanah juga pekarangan, agak luas sih, lumayan luas, itu tuh juga kosong. Terus pokoknya tuh di kampung ini tuh belum sepadat sekarang ini, jadi masih sepi gitu ya. Terus suatu ketika, jadi itu ceritanya ayahku mulai bangun rumah di sini ya, dibangun, kasih pondasi. Dan menurut cerita orang-orang yang ada di sini ya, ceritanya itu di kampung ini tuh katanya kalau udah jam 8 atau habis isya itu orang tuh nggak berani lewat di sini, soalnya tuh kayak kampungnya tuh kayak gelap, singup gitu ya. Dulu itu depan rumah aku ini kan rumah tetanggaku. Dulu sebelum dibangun rumah itu tuh dulu tuh kayak pekarangan, kayak ladang gitu ya. Terus ada apa itu namanya? Ada pohon kopi. Nah, di situ tuh katanya ya, aduh aku merinding banget deh cerita ini di sini. Soalnya kan belakang ini nih rumah tetanggaku yang dulu yang belum dibangun itu ada apa kayak pohon kopi lah. Di situ tuh konon katanya orang-orang yang pernah ngeliat ya, di situ tuh ada kuntilanak guys, sumpah aku merinding banget. Soalnya posisinya tempatnya itu ada di seberang rumah aku ini, sumpah. Mereka mungkin kepo mungkin ya, kita diomongin nih gitu ya. Nah, di situ tuh ada kuntilanak katanya ya, ini berdasarkan cerita dari orang-orang yang pernah melihat dan menyaksikan. Terus suatu ketika ada tetanggaku bawa anak nih kecil. Dia setiap lewat di sini malam-malam tuh jam berapa yang nggak terlalu malam sih ya, mungkin habis isya gitu ya. Dia tuh pasti kayak ketakutan, matanya tuh ditutup sambil dia tuh kayak teriak-teriak, terus kayak ketakutan, nangis gitu. Terus itu kan di pohon kopi itu kan kayak ada apa? Ada kayak dulu tuh ada ayunan di situ kan.
Dia tuh tiap lewat situ tuh pasti nangis, sampai orang tuanya tuh tanya ke dia, kenapa kok nangis aja sampai rumah tuh kayak orang ketakutan gitu. Terus ternyata dia tuh cerita lihat kuntilanak di situ guys. Dan lebih parahnya lagi, setiap orang yang lewat sini tuh pasti jam 7 ke atas tuh pasti lewat itu pasti sambil teriak-teriak gitu. Misalnya dari gang, kan sepi nih ya di sini tuh, emang kampungnya tuh kalau habis isya itu pasti sepi. Dari gang tuh lari sambil teriak-teriak, takut gitu ya. Sambil aku tuh tahu ya, denger lari, dia tuh dari gang langsung lari tuh ya, lari sambil dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tuh sampai sepanjang jalan sampai sana tuh lari sama bilang gitu. Aku kan ya kayak apa ya, ya lucu tapi ya menegangkan, mungkin orang yang lewat sini tuh menegangkan gitu ya. Terus itu ada cerita lagi, adikku, keponakan aku itu di sini kan katanya tuh kampungnya itu jahil ya, soalnya pokoknya tuh yang jahil itu di antara rumahku sini sampai jembatan, kan di sebelah rumahku ada jembatan tuh ya, sama depan rumahku itu tuh katanya penunggu di situ tuh kayak jahil gitu ya. Pernah ada suatu ketika ada orang itu jalan, kayaknya tuh jalannya juga nggak biasa aja sih, cuma orangnya kayak jalan gitu ya, jatuh dong, kayak katanya tuh orangnya tuh jatuh. Terus itu kayak katanya orangnya tuh kayak ada yang apa ya, kayak ada yang narik kakinya dari bawah gitu, jadi orangnya langsung kayak jatuh gitu. Terus itu juga pernah keponakan aku, dia tuh juga gitu tuh, mau maghrib jam 5 lebih berapa gitu ya, pokoknya tuh kayak sholat mau maghrib, dia tuh kayak apa, kayak cengingisan, terus ketawa-ketawa keras banget, ketawa-ketawa gitu. Udah diingetin tuh sama orang yang di rumah aku, ketawanya jangan kenceng-kenceng, mau maghrib pamali gitu ya. Anaknya malah apa, lari-larian, mau maghrib nih lari-larian. Nah kan ada yang jahil, dia jatuh, dia kayak apa ya, kayak dijegal. Kalau di sini tuh bahasa Jawanya kayak dijegal gitu loh, kakinya dijegal, kayak diginikan dari bawah, diginikan itu dia langsung kayak apa, dia salto gitu ya, dia jatuh di situ. Aduh, apa aja gitu ya. Di sini tuh emang katanya tuh dulu tuh penunggunya tuh jahil. Terus tuh pernah ada ya suatu ketika ada kayak tetangga atau ibu ya ceritanya, lupa aku pokoknya. Orang ibuku tuh malam-malam tuh pengen lapar gitu, terus mau beli mie pangsitnya tuh ada di seberang gang rumahku gitu ya. Ibu keluar itu tadi tuh jam 11 malam. Nah di jembatan itu tadi tuh ada cewek rambutnya panjang pakai baju putih, sisiran, kayak diam, kayak nengok ke sana gitu ya. Cuma ibuku tuh tahu kalau orangnya tuh duduk rambutnya panjang pakai baju putih gitu. Ibuku itu tadi tuh keluar rumah kan, nengok ke sana tuh, itu tuh ada orang cewek duduk di situ. Nah jalanlah dia, habis jalan beli mie, pas pulangnya sampai gang itu dilihat si cewek itu tadi tuh nggak ada. Terus orangnya tuh kayak langsung mikir gitu, mana ada jam 9 malam cewek duduk di situ, kan nggak mungkin kan jam 9 malam ada cewek satu pula duduk di situ, nongkrong di situ, kan juga nggak mungkin kan ya. Jadi ibuku langsung orangnya tuh langsung lari pulang gitu, takut juga. Terus itu tuh pernah ada ya cerita, di sini tuh dulu memang adanya tuh terkenalnya itu ya kuntilanak sama pocong. Aku tuh dulu pernah tuh ceritanya tuh ya, dulu tuh waktu
ruang tamuku ini tuh belum jadi. Jadi di sebelah situ kan ada kayak dua pintu kayak kupu tarung itu sama jendela. Dulu ini tuh belum jadi masih jendelanya masih plong, terus belum ada pintunya gitu ya. Di sini tuh tapi dikasih meja kursi sama ibuku buat kalau siang-siang kalau mau mau kayak nongkrong di sini jagongan kayak gitu ya. Nah, suatu ketika di malam itu sekitar jam 12 kalau nggak salah itu cagak tiang listrik yang ada di tetanggaku di beda RT tuh kayak meletus gitu, konslet. Akan di tiang listrik itu kan ada kayak tabung yang besar itu ada dua, itu salah satunya tuh kayak kayak meletus gitu. Jadi tuh seisi dan sewakir, nggak boleh sebut nih. Jadi di kampungku ini, di daerahku sini tuh pada lampu mati semua karena itunya tuh kayak meletus. Suatu ketika jam 12 malam aku tuh kayak pengen minum tapi lupa minumku itu aku taruh di ruang tamuku ini yang belum jadi. Aku keluarlah mau ngambil minum. Kalau aku keluar, di sini mejanya di sana ini kayak arah luar kan aku bisa lihat tuh. Kalau aku berdiri di ruang tamuku hadap sana itu hadap pintu, aku tuh bisa ngeliat tuh rumah tetangga aku ya. Pas aku mau ngambil minum, aku tuh kayak ngeliat putih-putih gitu kan. Di tetangga aku tuh kan ada kayak cagaknya tuh warnanya putih gede. Cagaknya tuh agak gede sih ya, warnanya putih tapi putih banget, bersih. Lah ini tuh yang aku lihat itu putihnya tuh kayak putih-putih lusuh, udah kotor gitu. Aku tuh kayak gini, itu apaan ya? Itu tiang atau, aku cuma dalam hati sih ya, itu tiang atau pocong. Aku liatin, sebelahnya itu tiangnya warna putih, sebelahnya lagi tiangnya kok warnanya kayak agak kusem gitu. Aku liatin terus beneran pocong dong guys. Dan aku nggak ngelihat mukanya karena mukanya tuh gelap, aku cuma ngelihat kayak bentukan tubuhnya gitu. Sumpah aku merinding. Habis itu aku langsung ambil air sambil aku teriak keluar, aku teriak masuk ke dalam rumahku. Kan ini ruang tamuku dulu kan kecil, jadi satu sama dapur. Jadi tuh halamanku ini tuh aku buat ruang tamu, ceritanya tuh gitu. Baru bangun belum selesai nih, akhirnya aku masuk ke dalam rumah sambil teriak takut gitu ya. Terus suami aku tuh bilang, kenapa bun gitu. Aku bilang kalau di situ ada pocong. Aku tuh takut sampai aku iya, ada cerita lagi. Dulu tuh pernah ya, waktu aku belum menikah, masih sekolah. Apa nih? Suara guys, aduh, udah cerita kayak gini tegang, ada suara-suara lagi. Jadi ini tuh jam 12 malam guys ya, jam 12 malam lewat 5 menit kalau nggak salah. Jadi tuh di sini tuh sepi. Terus aku cerita kayak gini tuh aku berasa horor sendiri gitu loh. Maaf ya guys, ini aku pegangin biar kedengeran. Jadi ceritanya dulu tuh waktu aku belum menikah ya, itu kalau nggak salah tuh SMP, kalau SMP apa SMA ya, aku lupa, kayaknya sih SMP gitu ya. SMP tuh aku kan tidur sendiri, kamarku tuh di depan sendiri, di depan, paling depan gitu. Jadi tuh deket sama jalan, kayak jalan raya, jalan di gang kampung gitu. Suatu ketika sekitar jam 12, jam 2 malam tuh pasti aku kebangun buat ke kamar kecil. Habis ke kamar kecil itu tuh pas banget malam Jumat apa malam Kamis gitu ya, malam Jumat kalau nggak salah ya, kayak gini nih malam Jumat jam 12 aku habis ke kamar mandi, aku mau tidur itu pas tidur gini tuh kayak ada suara kayak gereng, kayak suara menggerang gitu loh ya, kayak gitu suaranya. Aku kaget dong, aku bangun kan
jendelaku di kamar ini kan kayak gede-gede gitu ya, ada 2 jendela kayak gede-gede, ada gorden juga. Terus ada suara langkah kaki kayak gitu kan suaranya gitu ya, ini bahasa Jawa ya guys. Jadi tuh ada langkah kaki. Kalau pikiran aku terdengar dari suara dan langkah kakinya ini, aku tuh kayak nyimpulin ini pasti orangnya tuh gede banget ya, udah kedengaran dari suara langkah kaki gitu. Aku nengok kak, aku ngintip ke dalam jendela itu tadi, ke korden. Aku intip kan takut terus kayak apa ya, aku kayak deg-degan gitu ya. Aku tuh takutnya tuh bukan karena hantu atau apa gitu, takutnya tuh kalau ada orang berkelahi atau maling ketangkep gitu. Aku tuh takutnya tuh ada orang yang berkelahi gitu. Pas aku lihat ada suara, ada langkah kaki lewat depan kamarku itu. Pas aku nengok kan sama tepuk-tepuk kayak gitu kan, itu tuh aku pas lihat gini tuh kayak lewat di depanku tapi nggak ada orang guys, sumpah. Aku langsung astagfirullahaladzim, aku langsung takut, aku tidur langsung kemul selimutku aku tutupin muka aku gini, aku sambil tidur kan. Aku kalau tidur kan pasti lampu aku matiin ya, kalau nggak aku matiin tuh aku nggak bisa tidur gitu ya. Jadi tuh udah malam Jumat jam 12 malam didengerin kayak beginian kan, kayak takut ya aku, ya ampun, aku bener-bener kayak aduh gimana ya ini, aku kayak aku takut. Dan itu tuh pengalaman aku, dan aku tuh sering banget lihat pocong, nggak tahu kenapa ya, aku tuh sering lihat pocong. Aku tuh sering kayak mimpi kayak kuburan kayak gitu, nggak tahu kenapa ya. Pasti setiap aku habis mimpi pasti tuh ada sesuatu yang terjadi, kayak suatu tanda gitu ya. Ini menurut aku, pengalaman aku ya, tapi ya nggak tahu lagi, kalau misalnya aku salah ya mohon dikoreksi yang mengerti. Aku tuh pernah mimpi kayak mimpi kuburan itu sering banget gitu ya. Oke guys, sekian ya cerita aku kali ini. Ini aku ceritanya di live Instagram, gak ada yang nonton karena ini udah tengah malam banget. Oke guys, makasih ya udah ngikutin video aku terus. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Bye bye guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan tunggu aku di next video ya. Bye bye.